Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sehat di rumah. Setelah sebelumnya kita telah berbincang-bincang dengan tiga sosok inspiratif, tiga perawat yang cerita-ceritanya telah saya hadirkan ke sobat sehat semua. Sekarang giliran sosok perawat yang satu ini, tentunya ini juga tidak kalah menarik dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, mari kita temui sosok perawat yang satu ini. Tetap bersama saya, Herman Wahyudi, dan juru kamera Vita Supriyanti. Mari kita lihat. Maria Ulfa Puspitasari, ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, alhamdulillah di masa pandemi ini saya masih melihat sosok Bu Vita masih sangat cantik, energik, dan tentunya tidak pernah terkonfirmasi COVID ya Bu Vita ya. Alhamdulillah sehat. Nah, boleh diceritakan ya kepada sahabat sehat di rumah apa yang melatar belakangi sosok Bu Vita ini menjadi perawat? Sebenarnya perawat itu bukan cita-cita saya sebenarnya dari awal. Ya. Nah, karena diawali oleh motivasi orang tua, akhirnya saya terjun di dunia keperawatan. Semenjak saya kuliah di Stikes Hang Tuah Surabaya, di sana saya diajarkan tentang caring, tentang seorang yang harus cantik luar dalam tentunya dalam melayani pasien, dan menjadi orang yang bermanfaat ketika kita bisa mendapat ucapan terima kasih selama ini telah memberikan pelayanan terbaik untuk saya. Itu adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi seorang perawat. Tidak hanya dinilai dari materi saja, tetapi ungkapan terima kasih itu atas apa yang kita lakukan itu menjadi suatu kebanggaan Ya, untuk jadi saya. awalnya memang motivasi dari orang tua ya untuk melakukan. Kalau cita-citanya sendiri mau menjadi apa sebelum ada pengaruh dari orang tua? Saya dulu sebenarnya pengen jadi pramugari dulu. Oh, pramugari ya. Saya jadi Padahal pramugari. padahal sosoknya cocok untuk jadi pramugari ya. Sobat sehat setuju ya? Iya. Pramugari. Nah, akhirnya jadi perawat dan saat ini menjadi perawat COVID ya, ditunjuk oleh rumah sakit untuk jadi perawat COVID. Ada kekhawatiran tidak ketika ditunjuk pertama kali? Tentunya kan Bu Vita juga punya 3 anak dan masih kecil ya? Iya, saya Masih punya kecil, baby. ada kekhawatiran tidak, atau justru ada keberatan dari suami mungkin ketika menerima tawaran untuk menjadi perawat COVID? Tentu saja. Awal saya terima SK sempat down. Eh, tapi saya berpikir seperti ini. Apa yang menjadi keputusan, saya harus menjalani. Karena belum tentu apa yang menurut saya itu tidak baik bagi hidup saya. Jadi saya jalani aja, ini sudah jalan saya, insya Allah yang terbaik. Tapi terlepas dari semua itu, saya juga manusia mempunyai kekhawatiran. Apalagi saya punya baby yang dengan riwayat waktu lahirnya juga pernah dirujuk ke Surabaya. Akhirnya saya konsultasi dengan beberapa dokter anak, dengan dokter tropis. Jadi waktu saya konsultasi itu, beliau mengatakan kepada saya bahwa di zaman pandemi ini, kamu pilih ruangan yang memang berbahaya, karena disitulah tempat kamu yang paling aman. Ya. Karena di situ kan sudah istilahnya kita mau berperang, jadi semua peralatan tempurnya sudah ada. Ya. Jadi itu yang membuat kamu bisa lebih safety. Akhirnya saya di situ mulai semangat lagi, tumbuh rasa pede lagi. Akhirnya Bismillah, insya Allah melayani ya. Ya, ya. Ini Bu Vita, Bu Vita ini tiap hari jadi perawat COVID. Untuk ini kan tidak menutup kemungkinan Bu Vita ini setiap hari bawa virus ya ke rumah ya, kemungkinan. Nah, bagaimana cara Bu Vita itu untuk memproteksi keluarga dari kemungkinan Bu Vita bawa virus ke rumah? Alhamdulillah di Rumah Sakit Muhammad Anwar ini semuanya sangat kooperatif. Manajemennya juga telah menyiapkan peralatan-peralatan yang tentunya udah safety untuk petugasnya.
Di antaranya APD-nya yang sudah memadai, ruangannya yang sudah standar. Kemudian kita juga dipantau oleh PPI yang selalu mewanti-wanti agar kita itu safety ketika pulang ke rumah, tidak membawa virus gitu. Iya. Jadi yang penting taat apa yang sudah menjadi protokol, apa yang sudah menjadi SOP kita taati. Insya Allah lah ikhtiar seperti itu dan doa semua akan baik-baik saja. Patuh protokol dan menjalankan yang menjadi SOP di Rumah Sakit Dr. Haji Muhammad Anwar ini ya, Bu Vita. Bu Vita tadi sempat mengatakan bahwa penampilan saat melayani pasien itu sangat penting ya. Menurut Bu Vita itu seberapa penting ya? Seberapa penting dibandingkan dengan pelayanan itu sendiri? Sebenarnya menjadi seorang perawat itu dua komponen itu harus dijiwai oleh semua perawat. Tidak hanya tampil cantik, tapi harus luarnya saja, tapi harus luar dalam. Dari hati ya Bu Dari Vita ya, hati. dari hati. Akan tetapi pasien itu kan sudah sakit ya, Iya. sakit fisiknya juga, kemungkinan juga ketika sudah sakit fisiknya akan juga mempengaruhi kejiwaannya. Jadi paling tidak seorang perawat itu ketika sudah cantik dalamnya dan didukung oleh penampilan yang rapi, menarik, dan wangi tentunya, itu akan menambah pasien itu kemungkinan akan menurunkan rasa stresnya itu bisa menurun. Ya, jadi ketika pasien itu nyaman, pelayanan perawatnya bagus dan penampilannya juga membuat pasien juga senang gitu. Tentunya itu akan berpengaruh kepada pelayanan ya Bu Vita. Begitu ya Bu Vita ya. Yang terakhir Bu Vita. Yang terakhir mungkin pesan-pesan untuk masyarakat, pesan cinta lah ya seperti itu. Pesan cinta supaya masyarakat tidak perlu menemui Bu Vita, artinya tidak sakit, tidak MRS ya, sobat saya di rumah. Itu sesuatu yang tentunya tidak diharapkan oleh Bu Vita. Jadi mending ketemu di jalan, di kafe-kafe daripada di rumah sakit ya Bu Vita ya. Silakan sampaikan pesannya. Menjaga pola hidup sehat itu memang sesuatu yang sangat susah, akan tetapi saya berharap untuk kepada masyarakat tentunya, karena sekarang zaman pandemi, diharapkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Yang kedua, menjaga pola hidup sehat dengan mengatur makanan, istirahat cukup, dan berolahraga. Ya, demikian sobat sehat di rumah, bincang-bincang saya dengan Ibu Vita Maria Ulfa, maksud saya ya, Maria Ulfa Puspitasari. Ini merupakan segmen yang terakhir tentunya. Ke depan akan ada lagi program-program yang tentunya tidak kalah menarik dari kami. Dan terima kasih kepada sobat sehat di rumah yang telah menonton channel kami dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Kabupaten Sumeneb untuk lebih mendapatkan info-info terupdate dari kami. Sekian dari saya, salam sehat.